Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menerangkan tentang kriteria calon sekolah penyelenggara dan mekanisme penyelenggara pendidikan inklusi. Kriteria calon sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yaitu yang pertama, kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusif. Misalnya kepala sekolah, komite, guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, terdapat anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah tersebut. Terus yang ketiga, tersedia guru pendidikan khusus dari PLB, guru tetap sekolah atau guru yang diperbantukan dari lembaga lain. Yang keempat, mempunyai komitmen terhadap penuntasan wajib belajar. Yang kelima, memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga lain yang relevan. Yang keenam, tersedia sarana penunjang yang mudah diakses oleh semua anak. Yang ketujuh, pihak sekolah telah memperoleh sosialisasi tentang pendidikan inklusif. Yang kedelapan, sekolah tersebut telah terakreditasi. Terus mekanisme penyelenggaraan sekolah inklusif. Pendidikan inklusif sangat diperlukan adanya di setiap wilayah di Indonesia. Sesuai dengan Permendiknas RI nomor 70 tahun 2019 tentang pendidikan inklusif pasal 6 yaitu 1. Pemerintah kabupaten atau kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 2. Pemerintah kabupaten atau kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk. 3. Pemerintah dan provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif. Nah, dari peraturan di atas, pemerintah di seluruh daerah di Indonesia harus menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif di daerahnya. Minimal terdapat satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dalam satu kota. Hal ini mengingat pendidikan sangat penting bagi semua kalangan untuk keperluan administrasi dan pembinaan serta kelancaran dalam penyelenggarakan pendidikan inklusif. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang prosedur pengusulan sekolah inklusif. Yang pertama ada persiapan. Sekolah reguler maupun lembaga swadaya masyarakat yang ingin menyelenggarakan pendidikan inklusi perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kegiatan maupun hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain: yang A. Pembentukan tim, B. Penyusunan proposal, dan yang C. Pengajuan perizinan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang di pelaksanaan ada A. Sekolah membuat proposal penyelenggaraan pendidikan inklusi. B. Proposal diajukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Yang C. Tim verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi mengkaji proposal yang telah diajukan oleh pihak sekolah. Yang D. Tim verifikasi provinsi terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi, perguruan tinggi, organisasi profesi. E. Tim verifikasi mengadakan studi kelayakan kepada sekolah yang telah mengadakan permohonan. Dan yang F. Dinas Pendidikan Provinsi menerbitkan surat penetapan penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi sekolah yang dinyatakan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh tim verifikasi. Selanjutnya, yang D. Strategi implementasi. Di strategi implementasi ada 3. Yang pertama, sosialisasi dan koordinasi. Yang kedua, penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga, pembelajaran. Yang ke-1, sosialisasi dan koordinasi.
Sosialisasi dan koordinasi program pendidikan inklusif dilakukan oleh Direktorat PSLB kepada dinas instansi terkait, sekolah dan masyarakat. Sedangkan koordinasi dilakukan antara Direktorat PSLB dengan perguruan tinggi, dinas instansi terkait dan sekolah. Yang kedua, penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus. Penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus dilakukan melalui sistem. Yang A, ada penerimaan murid baru. B, rujukan dari tenaga ahli yang relevan. C, rujukan dari lembaga lain. D, mutasi atau melanjutkan dari sekolah lain. E, program retrieval atau pengembalian anak ke sekolah karena drop out. F, rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan. G, rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan baru. H, mutasi pendidik dan tenaga kependidikan. I, pemberdayaan masyarakat. Dan C, bantuan pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah atau lembaga lain. Selanjutnya yang nomor 3 ada pembelajaran. Yang pembelajaran A, perencanaan pembelajaran. B, pelaksanaan pembelajaran. C, penilaian hasil pembelajaran. Perencanaan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan mengacu pada kurikulum yang berlaku. Perencanaan disusun sesuai dengan buku pedoman pembelajaran. Yang B, pelaksanaan pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan karakteristik belajar peserta didik. Sistem pelaksanaannya mengacu pada buku pedoman dan pembelajaran. Yang C, memahami hasil pembelajaran. Yang pertama, ada memahami kompetensi dasar dan bentuk penilaian yang sesuai untuk mengukur kompetensi dasar tersebut. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, menyusun soal sesuai dengan kaidah. Yang keempat, menelaah dan merevisi soal. Yang kelima, melaksanakan penilaian dan menggunakan soal yang telah dikembangkan. Yang keenam, menggunakan hasil penilaian untuk umpan balik. Yang ketujuh, menggunakan hasil penilaian untuk keperluan administrasi dan pelaporan. Itulah tadi presentasi dari kami. Apabila kurang dan lebihnya, kami mohon yang maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.